Begini, jadi penggunaan BTT ini sebagaimana diatur dalam PP 12 2019 maupun Permendagri 77 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, ada 3 hal yang bisa kita keluarkan dalam belanja tidak terduga. Jadi yang pertama adalah pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Itu yang pertama, jadi poinnya ini adalah keadaan darurat. Yang kedua adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kalau misalkan ada kelebihan pembayaran, tapi kita harus memberikan kembali ya, dikembalikan seperti contohnya di 2021 itu kita ada penganggaran melalui PEN tapi tidak tersalurkan semua menjadi silpa. Nah, kita harus kembalikan juga di BTT ini segera gitu. Yang ketiga adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Jadi poinnya seperti itu. Di poin pertama, ini ada keadaan darurat. Jadi keadaan darurat itu jika pada saat kondisi ada bencana alam maupun bencana non alam, bencana sosial, artinya atau kejadian luar biasa, ini masuk ya pandemi COVID ini di nomor 1, ini merupakan keadaan darurat juga pada saat ya kalau misalkan ada operasi pencarian dan pertolongan korban bencana dan ataupun kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik seperti itu. Jadi untuk yang 3 kondisi ini pengeluaran BTT ini bisa dilakukan. Jadi khusus untuk keadaan yang darurat atau kejadian yang luar biasa, penggunaan BTT ini dapat dilakukan dengan pembebanan langsung. Nah, intinya seperti itu. Namun pelaksanaannya hanya pada saat masa darurat. Jadi kalau misalkan daruratnya sudah selesai, ya ini tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, mendesak seperti apa? Kalau mendesak ini mungkin di luar kedaruratan COVID-19 ya. Ini untuk pengetahuan juga bahwa mendesak itu jika ada pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia di tahun harus dianggarkan tapi belum tersedia, ini mendesak dan ini pelayanan dasar ya yang memang jika tidak dilaksanakan akan mengganggu seperti itu. Yang kedua belanja-belanja rutin yang kalau misalkan dialokasikannya kurang gitu seperti belanja pegawai, belanja jasa lainnya untuk pembayaran telepon, air. Jadi kalau misalkan belanja pegawai kurang atau tunjangan pegawai kurang, kalau misalkan terlambat nilainya kurang dan dikhawatirkan terlambat, nah ini juga harus segera dilaksanakan pembayaran atau pengalokasian BTT untuk itu. Belanja jasa seperti telepon, air, apabila ini tidak teralokasikan secara penuh di tengah-tengah tanpa perubahan ya segera dialokasikan karena kalau tidak diputus ya sehingga mungkin shutdown pelayanan pemerintah kita. Dan belanja wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, juga kalau misalkan ada kewajiban pihak ketiga, misalkan ada putusan pengadilan atau putusan yang mengikat harus kita segera bayarkan. Nah, ini keperluan mendesak disebutnya seperti itu. Dan selanjutnya juga ada hal yang di luar kendali pemerintah daerah, jadi tidak diprediksikan sebelumnya. Jika pada saat ada keluar Kepmen atau ketentuan pusat yang memang berlaku untuk nasional, namun kita belum anggarkan, nah ini kita bisa keluarkan melalui BTT dengan kategori mendesak. Dan yang nomor 4 adalah jika ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalkan ada jalan ya terkikis, kalau makin lama makin lebar pengikisan jalan itu dan akan merugikan baik itu untuk akses masyarakat maupun perekonomian. Nah ini juga bisa dilakukan melalui BTT seperti itu. Nah ini untuk kategori mendesak. Yang ketiga sebetulnya tidak ada slide-nya untuk bansos ya yang tidak direncanakan. Seperti pada saat tahun lalu di 2021 terkait juga dengan COVID-19, kita terdeteksi di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat ada yang
di beberapa rumah tangganya itu termasuk kategori kemiskinan ekstrim. Nah, untuk itu kita juga berikan bansos yang tidak direncanakan, sehingga ada BLT itu muncul pada saat hal-hal tertentu yang memang mendesak ya, seperti itu. Jadi ada tiga, pertama situasi darurat, situasi mendesak, dan bansos. Nah ini untuk COVID-19 ini sebetulnya agak loncat ya, harusnya dari sini dulu. Maaf, ini dari kanan seperti baca Quran ya. Jadi khusus penanganan COVID-19 ada PMDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020, dan Pergub dijabarkan oleh Pemprov Jabar melalui Pergub 76 tahun 2020 terkait pedoman pengalokasian penatausahaan pertanggungjawaban penanganan COVID-19 serta penyusunan RKB melalui BTT, karena ini kondisinya masih kondisi darurat seperti ditegaskan melalui Kepres 24 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi dianggap ini kondisi darurat COVID-19 ini masih dalam pandemi. Sehingga dengan COVID-19 di Pergub 76 ini, karena berimplikasi kepada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemprov Jabar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui BTT. Jadi seperti itu. Jika tidak tersedia, jadi yang poinnya ini bisa melalui BTT secara pembebanan langsung yang dianggap kriterianya darurat ya. Alokasi BTT ini dialokasikan melalui pagu indikatif BTT dirinci menurut bidang dan prioritas. Jadi ini berdasarkan usulan-usulan, nanti BPKAD akan mengolah dan ditetapkan oleh Sekda selaku Ketua TAPD besaran pagu indikatif. Jadi pertama ini kita menentukan dulu pagu indikatif seperti tahun kemarin ya. Jadi dalam hal ini pada saat ada pengusulan dari Satgas KPED, kita nanti dari TAPD akan merumuskan pagu besaran yang diperlukan atau yang bisa dialokasikan melalui BTT ini. Nah, penggunaan alokasi diajukan melalui RKB. Jadi setelah diberikan pagu indikatif, alokasinya ya melalui pagu indikatif berdasarkan berita acara TAPD, Ketua Divisi menyusun kembali RKB yang lebih rinci untuk di review dan disampaikan dan direview oleh inspektorat. Nah, inspektorat mereview dalam 1 hari. Jadi ini di reviewnya itu ada jika ada kekeliruan, kelemahan, atau konsistensi RKB dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, kesesuaian pagu yang tadi sudah ditetapkan, dan kelayakan serta kepatutan RKB sendiri. Nah, jika ada perbaikan, Ketua Divisi memberikan hasil revisinya, dan setelah itu jika RKB ini sudah direview, disetujui ya istilahnya oleh inspektorat untuk atau istilahnya tinggal dicairkan kepada BPKAD disertai surat pernyataan tanggung jawab dari Ketua Divisi. Nah ini poinnya di sini berlaku dalam masa tanggap darurat. Jadi pada saat nih kita harus antisipasi ya Bapak Ibu, pada saat kondisi faktual pandemi di COVID-19 di Indonesia ini, misalkan bulan depan atau ya mudah-mudahan lebih cepat ya berakhir, nah ini tidak bisa dialokasikan gugur. Jadi si Pergub ini 76 ini ya karena berlaku pada masa tanggap darurat COVID saja. Jadi saat ini memang belum berakhir, namun harus diantisipasi pada saat pandemi menjadi endemi ya. Nah ini divisi-divisi kita ada 2 satgas di Komite Pemulihan di Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi COVID-19 ini. Ada Satgas Penanganan dan ada Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah. Jadi mudah-mudahan hadir semua di sini. Ada 7 divisi di KPED ini: divisi pertanian, divisi manufaktur, divisi pariwisata, divisi usaha mikro, dan lain-lain. Inilah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan memberikan memberikan usulan terkait pendanaan BTT ini. Jadi melalui divisi ini seperti itu.
Nah, prosedur pencairannya mungkin nanti ke depan ya bisa dijelaskan. Tapi yang penting kalau misalkan di tahap awal ini bagaimana kita mempersiapkan RKB, yang jelas RKB ini harus dilihat dari ketersediaan alokasi dananya nantinya pada saat meskipun ya pagunya sudah ada diberikan oleh TAPD, tapi juga nanti pada saat pengalokasiannya juga harus dilihat juga ketersediaan alokasi dana di RKUD-nya. Jadi belum tentu juga bisa secara langsung, apakah bisa bertahap ataupun nantinya menunggu dulu gitu pada saat di kas daerahnya ada gitu. Yang kedua, nantinya meskipun ketua divisinya ini ada dari unsur non pemerintah ya atau non pemerintah provinsi. Namun demikian juga pengelolaan keuangannya ini akan dibebankan kepada masing-masing perangkat daerah yang secara fungsional terkait seperti itu. Misalkan di divisi kajian ya, kalau saya ingat itu ketuanya itu dari BI. Nah, namun pengelolaan keuangannya untuk BTT ini dibebankan kepada Bapenda seperti itu. Nah, untuk belanja operasional ini bisa dilakukan melalui belanja pegawai untuk petugas seperti itu. Ini bisa dialokasikan ya. Hanya tidak asalkan tidak ini ya tidak double atau yang sudah dialokasikan di perangkat daerah ini jangan dialokasikan kembali di BTT. Jadi harus sangat selektif sesuai dengan ininya ya maksud dan tujuan penanganan yang urgent ini. Belanja perjalanan dinasnya juga sangat selektif dan belanja barang-barang ini juga diutamakan untuk penanganan ya. Tapi kalau misalkan sudah ada di barang milik daerah ini tidak boleh dianggarkan lagi, sebaiknya seperti itu. Nah, ini sebagai review di tahun 2021 ini RKB yang sudah disetujui oleh TAPD itu untuk BTT di semua divisi ya, semua satgas dan divisi termasuk juga komite kebijakan adalah 387 miliar. Namun terrealisasi hanya 305 miliar. Ini kalau dilihat dari KPED-nya sendiri di sini rata-rata merealisasikan kecuali di sekretariat ya mungkin kebutuhannya seperti itu, tapi yang menjadi catatan yaitu di divisi PTT ya, pariwisata telekomunikasi dan transportasi, dari 24 miliar yang sudah dialokasikan atau direncanakan dalam RKB tapi realisasinya hanya 11,5 miliar. Ini juga menjadi catatan, seperti juga di konstruksi dan properti 100 juta tapi tidak direalisasikan. Memang ini menjadi catatan ini karena ya dengan adanya pengalokasian RKB, kami pun pada saat mengalokasikan BTT untuk kepentingan yang lain, ini akan terganggu. Jadi kalau misalkan ada 10 miliar sebetulnya di PTT tapi tidak digunakan, kami khawatir sebetulnya pada saat itu, pada saat ada penggunaan BTT, kebutuhan BTT, ini dialokasikan untuk tempat lain. Nah, ini kami pada saat itu jadinya terbatas untuk mengalokasikan BTT yang lainnya yang memang sudah sangat urgent gitu. Seperti kemarin pada saat ada kemiskinan ekstrim, kita juga sangat terbatas ya untuk membantu kemiskinan ekstrim. Untungnya sih terbantu seluruhnya sesuai dengan kebutuhan, tapi juga mengurangi porsi lah intinya seperti itu, karena kita sudah berkomitmen di pagu anggaran. Nah, ini mohon dari Bapak Ibu yang mewakili divisi ini untuk benar-benar secermat mungkin di peratannya, tapi juga dilihat dari proporsional yang memang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan pengajuannya akan bertahap ya lebih baik diajukannya bertahap terlebih dahulu seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, ini monitoring nih pada saat tahun kemarin memang di 2021 semester 2 belum ada terkait monitoring alokasi BTT ini, tapi pada saat semester 1 BPKP sudah melakukan monitoring dan kami sudah menerima hasilnya. Jadi mereka melihat bagaimana salah satunya juga terkait anggaran komite dan satgas ini, baik untuk penanganan maupun pemulihan dampak ekonomi. Jadi dari hasil monitornya
kita langsung aja kepada yang ini ya, nomor 3, bahwa ditemukan ada yang BTT yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti itu menurut BPKP. Jadi ada RKB atas BTT ini yang tidak sesuai dengan kriteria darurat dan mendesak. Ini salah satu contoh ya yang mereka sebutkan secara langsung, seperti pertemuan-pertemuan rutin divisi pertanian dan ketahanan pangan. Nah, ini untuk ke depan mohon dilihat kembali karena mungkin saja ini terulang, jadi jangan sampai terulang. Seperti juga pembentukan pusat komando ketahanan pangan yang sebetulnya ini bisa dilakukan oleh kegiatan-kegiatan rutin di sekretariatan dinas ya. Jadi seperti ini laporan mingguan Bapenda. Nah, mungkin betul laporannya laporan terkait Satgas BTT ya, tapi juga ada yang kurang relevan. Nah, ini terutama yang hal-halnya sifatnya dukungan ya. Jadi BPKP melihat ada yang sifatnya dukungan, sebaiknya ini dialokasikan melalui anggaran sekretariatan atau sekretariat dinas ya, yang memang tidak terprediksikan atau yang memang alokasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sementara itu keinginannya kalau misalkan kalau dilihat dari hasil report ini, kegiatan-kegiatan yang inginnya tuh yang langsung menyentuh kepada pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, skema atau pengusulan ini menjadi urgent ya. Argumentasinya yang memang harus benar-benar dengan keadaan ini, dengan keadaan yang sekarang, memang pada saat mengusulkan itu sesuai dengan ininya ya, yang harus dilakukan untuk benar-benar memulihkan ekonomi, tapi bukan yang sifatnya rutinitas ataupun jangka panjang seperti itu. Nah, ini yang lain-lainnya seperti itu, tapi yang tadi poinnya di situ, di yang kami highlight kuning ini, jadi ada beberapa seperti kegiatan perlombaan, ya mungkin sebetulnya ya di kegiatan-kegiatan rutin ini bisa dilakukan, tidak harus di kegiatan yang BTT seperti itu. Oke, nah ini kapasitasnya memang besar, kita mengalokasikan dari 400 ya di tahun lalu 2021, di 2022 kapasitasnya 689. Namun ini juga perlu dicermati bahwa BTT ini sebetulnya ada alokasi-alokasi yang sudah yang sudah teralokasikan ya, seperti Satgas Penanganan yang kemarin itu sebetulnya mengajukan 30 miliar, tapi 11 miliar disetujuinya, 11,8 miliar. Dalam alokasi waktu dekat juga ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, ini ada 33 miliar, dan alokasi lainnya yang sebetulnya masih ada di Silpa tapi belum dianggarkan, ini pun harus membebani BTT, ada 35 miliar ya, kira-kira 85 miliar ini sudah teralokasikan. Namun 600 pun sebetulnya harapannya waktu kami di TAPD menyusun anggaran ini, jika benar-benar ada situasi-situasi yang darurat yang mendesak pada saat ada gelombang COVID-19 berikutnya, nah ini memang yang sifatnya untuk penanganan sebetulnya. Jadi mohon ya kita sama-sama menyaring ya bagaimana urgensi dari pengusulan-pengusulan ini disesuaikan dengan kondisi kedaruratan di Jawa Barat tentunya terhadap COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara awal ya, mungkin nanti berikutnya ya bersama Bapeda dan TAPD akan melihat kembali ya usulan-usulan yang nantinya diusulkan setelah rapat ini. Mungkin itu Bu Tita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.